Oke, selamat pagi kawan-kawan. Sebelum kita memulai, perkenalkan dulu lah dari tim Humas. Mau berbincang-bincang dikit lah sama pakar hukum kita. Bisa. Ya ngobrol santai ya Om ya. Mungkin sedikit pertanyaan gitu ya. Sebelumnya nama saya Karel di bidang Humas dan IT. Mungkin sedikit buat menghibur lah dan kasih pemahaman buat teman-teman terkait kemarin yang dipertanyain di rapat pleno. Kemarin kan ada pertanyaan terkait apa namanya success fee, mungkin bisa menjelaskan sedikit lah apa sih success fee itu? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Biasanya success fee itu digunakan oleh para advokat jasa hukum, ada beberapa juga konsultan, biasanya seperti itu. Maka di situ akan muncul yang namanya success fee. Apa itu success fee? Success fee itu adalah biaya keberhasilan sebenarnya. Jadi setelah semuanya selesai di dalam sebuah perjanjian kerjanya, maka di situ akan muncul success fee. Namun sebelum kita mendefinisikan yang disebut dengan success fee, ada baiknya kita merunut ke belakang dulu. Kenapa success fee itu bisa muncul? Nah, di dalam sebuah perjanjian jasa hukum itu di situ akan memunculkan nilai-nilai biaya hukum yang diperjanjikan bersama antara para pihak. Berapa nilai yang diperjanjikan itu? Ya tergantung kesepakatan. Ya, misalkan dalam sebuah kasus gitu ya, misalkan dalam sebuah kasus biaya jasa hukumnya berapa, misalkan 10 juta, 20 juta atau berapa, itu nanti dimasukkan ke dalam sebuah perjanjian biaya jasa hukum. Nah, kemudian selain biaya jasa hukum itu biasanya ada yang disebut tadi success fee. Ya, success fee itu dikenakan setelah pekerjaannya selesai atau misalkan sukses gitu kan, menang, atau bisa jadi selesai dalam arti sebuah perdamaian, maka itu akan muncul yang namanya success fee. Berapa sih besaran success fee gitu ya? Nah, biasanya rata-rata success fee itu akan muncul paling tidak 10-30% tergantung dari nilai perkaranya. Misalkan perkaranya berapa sih nilainya, misalkan 100 juta, 200 juta atau berapa, itu nanti munculnya dari situ. Berapa besarnya tadi 10-30% tergantung kesepakatan para pihak. Seperti itu. Berarti secara langsung tuh success fee ini belum muncul di awal ya? Belum. Nanti. Jadi success fee itu muncul ketika perjanjian jasa hukum, apa nih perjanjiannya, gitu kan? Di jasa hukumnya itu dia misalkan dia hanya sampai tingkat pertama, misalkan kalau di pengadilan ya tingkat pertama, atau permasalahan selesai. Nah, yang dimaksud dengan permasalahan selesai itu bisa jadi permasalahan satu alur itu selesai. Tapi ketika dia di pertengahan ternyata ada sebuah perdamaian, maka permasalahan itu pun bisa saja dianggap selesai. Sehingga nanti akan memunculkan yang namanya success fee. Oke Om, thank you Om. Siap. Kurang lebihnya begitu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan sih bisa sedikit memberi pemahaman lah terkait success fee dari penanganan kasus lah ya. Siap. Terima kasih. Tapi belum kenal kita nih namanya. Lebih fresh lagi gitu Om. Jadi saya saking bersemangat ya kan, jadi sampai lupa. Izin saya Pak Ronida, saya Ketua Bidang Hukum dan Advokasi dari Serikat Pekerja Instrumen Tunggal Prakarsa Unit Cipta. Thank you Om, salam kenal ya buat teman-teman. Kalau ada yang punya masalah gitu kan, sini gitu. Ada Pak Ronida ya bisa menangani. Siap, silakan. Nanti next kita ada lanjutan lagi lah terkait hukum, mungkin kita bisa buat suatu apa ya Om ya. Kalau suatu saat anggota perlu ini gitu kan, kayak semacam inilah konsultan bantuan hukum gitu kan. Terus kita bisa jadi
akan melakukan bedah kasus gitu ya. Siap. Kasus-kasus apa saja yang terjadi di wilayah masing-masing per plan atau per seksinya. Nah, kita nanti bisa bedah kasus Siap. bareng-bareng belajar. Siap. Oke, terima kasih. Selamat menonton.